180301100 dari 5B Manajemen Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran, yang mana nantinya akan dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, yang kedua yaitu anggaran produksi, yang ketiga anggaran biaya produksi, sedangkan yang terakhir ada anggaran beban operasi. Baik, untuk bab pertama kita akan membahas anggaran penjualan. Apa sih anggaran penjualan ini? Anggaran penjualan merupakan anggaran yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Untuk format anggaran penjualan seperti ini. Untuk format yang di samping ini merupakan format yang mana jika kita menyusun anggaran penjualan untuk 1 bulan saja. Lalu gimana buat yang 1 bulan lebih? Untuk yang 1 bulan lebih kita bisa pakai format yang seperti ini. Di anggaran penjualan ini juga ada metode perkiraan penjualan. Di sini ada 4 metode, yaitu moving average, trend moment, perkiraan asosiatif, dan analisis industri. Yang pertama yaitu ada metode rata-rata gerak atau moving average. Moving average sendiri menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk mendapatkan perkiraan hasil di masa yang akan datang. Metode kedua ada metode trend moment. Apa sih metode trend moment? Metode trend moment ini metode yang mana kita nanti itu menggunakan persamaan, yaitu persamaan Y sama dengan A tambah BX. Untuk mencari nilai A dan B-nya ini kita bisa menggunakan persamaan seperti yang di samping ini. Ada 2 persamaan ya. Bisa pilih salah satu. Setelah kita pakai persamaan yang di samping ini, kita bisa menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi untuk mencari nilai A dan B-nya tadi. Yang ketiga di sini ada metode perkiraan asosiatif atau regresi dan analisis. Metode ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk membuat perkiraan dengan rumus di samping ini. Lalu selanjutnya ada metode analisis industri. Metode analisis industri ini menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, seperti volume, porsi dalam persaingan, seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab anggaran produksi. Apa sih anggaran produksi ini? Anggaran produksi ini anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk mencantumkan barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Lalu untuk dapat menyusun anggaran produksi ini kita membutuhkan data sebagai berikut. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode yang akan datang. Lalu yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Lalu selanjutnya juga ada estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal anggaran. Untuk format anggaran produksi seperti yang ada di samping, format yang ada di samping ini merupakan format jika kita menyusun anggaran dengan perhitungan 1 bulan saja. Untuk lebih dari 1 bulan kita bisa menggunakan format seperti yang ada di samping ini. Jadi untuk format 1 bulan dan 1 bulan lebih itu formatnya berbeda. Susunan formatnya berbeda maksud saya. Selanjutnya di anggaran produksi ini ada kebijakan tingkat produksi yang mana di sini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan stabilisasi produksi dan kebijakan stabilisasi persediaan. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya ini untuk stabilisasi produksi ini bagi perusahaan yang menginginkan tingkat produksi barang jadi yang sama untuk setiap periodenya, dan untuk stabilisasi persediaan ini sebaliknya diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan. Oke, di sini kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu anggaran biaya produksi. Yang mana di sini dimaksudkan anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka produksi barang jadi. Di sini anggaran biaya produksi ini dibagi menjadi 3, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead produksi. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu anggaran biaya produksi bahan baku.
seperti yang kita tahu ya, kegiatan utama dari perusahaan manufaktur ini mengubah bahan baku menjadi bahan barang jadi. Di sini, anggaran bahan baku ini terdiri atas dua jenis anggaran. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku, lalu juga yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Untuk anggaran pemakaian bahan baku, di sini ditentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Lalu untuk anggaran pembelian bahan baku sendiri, itu merupakan penentuan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran tersebut. Selanjutnya di sini ada anggaran tenaga kerja langsung, yang mana di sini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja yang tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung ini seperti karyawan yang berhubungan langsung dengan proses produksinya, seperti pengrajin sepatu nih, ya mereka yang membuat sepatunya ini yang langsung bekerja untuk membuat barang tersebut, itu disebut tenaga kerja langsung. Untuk yang tenaga kerja tidak langsung ini mereka yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, seperti kayak supervisor seperti itu, atau pengawas, sama aja sih pengawas atau supervisor. Oke, selanjutnya di sini ada biaya overhead produksi. Di sini biaya overhead produksi ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang mana di sini ada biaya variabel. Yang pertama, biaya variabel ini biaya yang berubah-ubah atau seperti kayak nggak tetap gitu loh. Biayanya itu belum tentu kita tiap bulan itu mengeluarkan biaya segitu, atau juga belum tentu kita tiap bulan mengeluarkan itu, kayak seperti gaji tambahan seperti itu, atau komisi seperti itu masuk dalam biaya variabel. Lalu yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap ini yang biayanya tetap dan tidak berubah-ubah, seperti harga sewa, lalu gaji karyawan. Lalu selanjutnya ada biaya semi variabel. Ini biaya yang semi-semi ke tetap, juga semi-semi ke variabel. Di sini biaya ini biasanya seperti contohnya kayak biaya listrik. Biaya listrik biaya yang kita keluarkan tiap bulannya, tapi jumlahnya berubah-ubah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu biaya beban operasi. Apa sih biaya beban operasi? Biaya beban operasi ini merupakan beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan selain kegiatan produksi. Itu disebut biaya operasi. Di sini di biaya beban operasi dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada beban penjualan, lalu selanjutnya yang kedua ada beban administratif. Untuk beban penjualan ini merupakan beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan pelanggan. Contohnya kayak gaji wiraniaga, salesman, biaya penyusutan, biaya listrik, seperti itu masuk ke biaya penjualan. Untuk biaya administrasi itu beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini tuh contohnya seperti gaji akuntansi dan gaji staf akuntansi dan staf keuangan. Lalu biaya penyusutan komputer bagian administrasi, lalu biaya listrik, air, gas di bagian administrasi, kayak lebih ke terpisah-pisah gitu, tergantung bagiannya, seperti itu. Lalu untuk format anggaran beban operasi ini seperti di samping. Segitu aja penjelasan saya tentang anggaran. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.